tentang teknologi dengan HP, laptop itu ya sangat pengaruh juga lah Mbak. Dari bapak-bapak ya kan ya orang awam yang kan ya nggak tahu gitu-gitu. Kalau dengan era peradaban dengan era remaja sampai sekarang mungkin ya kan bisa ngikuti. Sosial ya aku rasa sama sekali nggak berubah, sama sekali nggak berubah. Jadi eh, perkembangan apa setelah corona terutama setelah corona itu kampung-kampung tematik itu hampir punah, hampir mati. Jadi untuk mengembangkan apa itu kampung-kampung tematik kayak seperti ini memang sulit. Kita harus mengajak teman atau anak-anak kita bergerak, berprestasi, tapi ternyata sulit loh. Ternyata sulit untuk anak-anak generasi penerus itu diajak berkarya itu sudah bukan Jawanya lagi gitu. Oke, Pak. Maunya ya main-main HP sendiri kayak gitu. Kalau diajak paling-paling untuk sekarang ini yang paling ramai adalah berdot. Jadi kalau anak-anak itu dilatih berdot itu senang. Tapi untuk berprestasi buat topeng atau mungkin batik, mungkin nari itu sulit. Gitu. Karena sulit berkembang. Berarti perkembangan teknologi itu buat kampung budaya Pulau Ijen ini nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh sama sekali. Paling-paling ada wifi cuma apa sih? Cuma buat belajar bersama kayak gitu. Kemudian kalau ada acara seperti ini ya, ada latihan nari kayak gini, cuma disebar ke YouTube. Ya nggak pengaruh sama sekali. Cuma kadang ya apa itu bisa dikenal orang dari jauh. Orang yang jauh-jauh itu anak sekolah kayak zaman-zaman kayak gini banyak yang kepingin datang ke sini, tapi ternyata keadaan seperti ini, keadaan seperti ini lah ya. Baru sekali aja ini mau kabar-kabar sama teman-teman apa? Karena kayak nggak ada perkembangan. Lebih jelas itu kan ya penggagasnya juga. Adanya ini kan ya asal usulnya kan dari penggagas. Tanpa penggagas ya kan nggak mungkin bermunculnya kampung budaya. Jadi semua itu tergantung penggagasnya. Iya dong, bukan dari warga enggak. Ada salah satu anggapnya tokoh masyarakat punya inspirasi, punya penggagas, intinya itu ingin mengangkat anggap baiknya wilayah perkampungan dengan adanya penggagas konsep sebanyak itu akhirnya bermunculah kampung budaya itu. Jelas lebih membantu ya. Membantu. Maksudnya yang pertama adalah ada grup. Yang paling utama adalah grup. Kan gitu loh. Grup ini termasuk pengurus-pengurus kalau ada apa-apa kan karena ada teknologi ini. Kalau untuk mbaknya bilang sampai masyarakat mempromosikan, itu sebenarnya bukan masyarakat, ya tetap yang mempromosikan itu yang penggagas. Kalau penggagasnya mempromosikan dari dorongan masyarakat itu setuju, enggaknya kan yang ya tetap kan dorongannya kan dari masyarakat. Kalau masyarakatnya mendorong terus, mendukung ya tetap dipromosikan dengan digital milenialnya itu. Jadi semuanya tuh penggagasnya yang punya ide, si warga cuma tinggal setuju atau enggak ya. Iya. Jadi warga setempat itu cuma ngikut penggagasnya. Iya, intinya kan segala sesuatu kayak gini kampung budaya kalau nggak ada penggagasnya kan ya nggak bisa. Ya kalau hanya cuma tiap-tiap ada acara, ada kunjungan warga sekitar, terutama pengurus-pengurus di kampung budaya ini itu saling ngambil video, kemudian di-share ke YouTube, mungkin ke status untuk orang-orang tertentu. Untungannya dulunya kampung anggapnya kampung Panawijan ya, dulunya anggapnya kampung yang diketahui dengan masyarakat sekitar sini aja. Kalau dengan adanya gini kan bisa menjangkau ke mancanegara, diketahui untuk umum gitu loh.
Ya kalau kita kembalikan lagi, memang Panawijen itu kan desa-desa purba, desa apa? Ya desa kerajaan. Sebelum Malang belum berdiri, Panawijen itu sudah ada nama wilayah tertua Panawijen itu. Sebelum Malang belum ada loh, Panawijen itu sudah punya nama gitu loh. Oh, jadi itu tua banget. Ya tua banget, makanya sejarah sini tuh memang berbau sejarah leluhur. Ya kalau tentang masalah ekonomi sih saya kurang paham ya Mbak ya. Jadi yang ada budaya nggak tahu masalah tentang untuk ekonominya sini dengan antara bapak ibu itu saya nggak kurang tahu persis ya. Tapi yang jualan cuma sedikit ya Pak? Ya kalau masalah jualan sih ya ada aja berapa orang gitu kan, tapi itu untuk tempat wisata jualan apa untuk kampung kan nggak tahu, usahanya kan masing-masing gitu. Dan dikembalikan lagi kan untuk diperluas lagi kan ya nggak bisa. Anggapnya kan kampung budaya cuma ini aja gitu. Kalau seandainya memang sebelah itu lahannya lahan kampung budaya mungkin ya bisa lebih besar lagi, kan ini punya orang kan ya nggak bisa. Oh, jadi kampung tuh memang sampai sini aja? Iya ya, kalau dibilang kampung budaya itu ya mulai dari depan situ sampai ke barat sih. Kalau itu yang lebih jelas itu ya tetap penggagas yang masuknya, yang Tahu. iya yang penggagas itu kan yang menciptakan, membuat konsep-konsep itu kan penggagas kan. Kalau mayoritas dari kampung sini tuh untuk menggunakan teknologi itu jarang. Ya yang rata-rata ya anak-anak itu. Jadi untuk orang dewasanya? Kalau orang dewasa sih, kalau saya lihat ya cuma komunikasi HP-HP aja itu aja. Kalau sampai dengan pola sini itu kurang tahu betul ya saya. Terima kasih. Iya. Kampung Budaya Polowijen. Kampung ini tentu tidak bisa mengelak dari pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi ya macam-macam. Teknologi tradisional ataukah yang modern. Kalau kemudian teknologi tradisional tetap kita lestarikan, gitu. Teknologi modern kita manfaatkan, kan begitu. Nah, teknologi yang modern itu seperti apa? Ya seperti penggunaan IT, itu kan media-media, mulai HP dan lain sebagainya sebagai sebuah sarana untuk promosi. Nah, itu tidak bisa kita elakkan, pasti dimanfaatkan itu, gitu. Dampaknya bagaimana? Ya dampaknya besar, siapapun memanfaatkan ini. Bagaimana perubahan sosialnya? Ya kan karena masyarakat menggunakan semuanya, ya otomatis kan perubahan bisa dirasakan semuanya gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi jangan kemudian melihat bahwa teknologi ini seolah-olah menghambat adanya perubahan atau perkembangan sosial. Tidak, justru adanya teknologi itu bisa mempercepat terhadap pertumbuhan atau perkembangan dan perubahan sosial, kan begitu. Nah, itu yang kemudian harus kita manfaatkan. Teknologi itu seperti alat komunikasi gitu ya, itu bisa digunakan untuk mempromosikan tentang kehidupan sosial masyarakat seperti Kampung Budaya Polowijen ini, tentang soal kesenian, soal tentang kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di sini. Itu kan semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi tadi, kan gitu. Entah didigitalkan melalui digital atau kemudian bisa dilakukan secara online maupun offline, kan begitu. Nah, itu pasti itu menggunakan teknologi. Nah, kalau kita sudah menggunakan teknologi ini otomatis kan punya dampak. Dampaknya ya interaksi sosial langsung dan tidak langsung. Apakah kemudian berubah secara signifikan? Ya tentu berubah. Itu alat untuk membuat kemudahan kok, kan gitu toh, kan gitu. Kaitannya tentang ekonomi, apakah kemudian pemanfaatan teknologi bisa digunakan? Di Kampung Budaya Polowijen belum menggunakan teknologi yang berkaitan tentang ekonomi. Kita kan ya lebih banyak promosi soal kegiatan, tapi promosi soal produk-produk yang ada di Kampung Budaya Polowijen ini belum bisa
didigitalisasi, belum bisa dibayar melalui QRIS, atau kemudian produk-produknya juga masih terbatas. Kenapa begitu? Ya kan karena memang ini jualannya adalah jualan budaya, bukan warung, bukan pasar. Oleh karena itu ya tentu metodenya menggunakan metode yang jauh lebih terpilih. Mungkin secara cash and carry itu mungkin lebih tepat dibanding dengan pakai metode yang lain kan, karena memang di sini bicara soal interaksi, soal transaksi dan lain sebagainya. Transaksi yang berkaitan tentang nilai-nilai, tentang kebudayaan itu sendiri. Maka agak susah untuk kemudian lah kalau kemudian hanya soal transfer dan lain sebagainya, itu kan metode lah. Itu orang pasti punya itu semuanya, tidak ada gitu loh. Nah, oleh karena itu ya ini umum gitu loh. Perubahan sosial bagaimana? Saya kira ya berubahnya seiring dengan waktu gitu kan. Berpengaruh kepada kehidupannya ya seiring dengan waktu. Kaitannya tentang Kampung Budaya Pulau Ijen ini, ada kaitannya Kampung Budaya Pulau Ijen itu apakah kemudian mendorong dan kemudian merasa berhasil kaitannya tentang perubahan sosial budaya dan kaitannya tentang teknologi itu? Tidak ada. Ya kan karena memang masyarakat menggunakan itu secara umum. Kan gitu. Kamu juga menggunakan alat teknologi dan sebagainya, kamu anggap sebagai sebuah perubahan berarti atau kemudian dasar kaitannya tentang sekolah kamu? Saya kira enggak. Karena memang itu sebagai sebuah prasyarat. Kan begitu. Menjadi hebat itu adalah kemudian kamu manfaatkan itu, tapi sekolahmu tidak melakukan itu, dan kamu orang satu-satunya yang tahu tentang teknologi itu, dan itu kemudian berdampak besar terhadap bagi yang lain untuk memanfaatkan itu. Kan tidak, ini kan teknologi yang kemudian pada umumnya. Oleh karena itu ya kita menyikapi biasa saja lah soal teknologi itu, bukan sesuatu yang kemudian mengancam gitu kan, tapi itu justru mempermudah. Tapi bukan sesuatu yang kemudian wah gitu kan, hebat luar biasa, tapi tetap kita manfaat. Bukan sesuatu yang hebat dulu, karena memang kita memakainya. Ya. Horor guys, sumpah. Seru. Yes. Belum mandi. Yes, belum pulang. Yes. Ini pemandangannya, seperti sawah-sawah aslinya. Bagus banget. Cuma SDM di sini kurang mau mengembangkan. Yes. Ini kenapa gelap banget? Nah, terus kita kemana tak? Kidemang. Kidemang. Rumahnya mana sih? Mana nggak sih? Iya. Terus ini. Harusnya orang warga sini soalnya bisa nggak sih? Iya, harusnya tadi tuh bisa. Diwawancara.